Hitori Kakurebo atau permainan petak umpet adalah ritual menghubungi orang mati. Dengan ritual ini, Anda dapat memanggil roh, bahkan mereka bisa memperlihatkan fisiknya secara langsung. Bisa dibilang itu adalah permainan tantangan. Jadi ini adalah sebuah ritual yang dijadikan permainan dari ritual nekromantik kuno. Jadi menurut urban legend tentang permainan ini, jika Anda menang 2 kali berturut-turut, roh itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Jika ada orang indigo yang memainkan permainan ini, Anda mungkin merasa tidak enak atau rentan mengalami kecelakaan selama ritual berlangsung. Jadi langsung aja kita masuk ke tata cara dan prosesnya. Bahan-bahan yang diperlukan sebelum memulai ritual permainan ini. Jadi yang pertama adalah boneka, dan bonekanya ini tidak boleh dalam bentuk manusia, dikarenakan memungkinkan membuat roh itu sulit untuk pergi dari boneka itu. Kemudian yang kedua adalah beras, sedangkan yang ketiga adalah sebuah jarum. Yang keempat adalah sebuah benang yang sudah diteteskan darah Anda pada lilitan benangnya, dan benangnya pun wajib berwarna merah. Yang kelima adalah benda tajam, terserah mau itu pisau ataupun gunting. Sedangkan yang selanjutnya secangkir penuh garam, entah itu mau menggunakan gelas atau cangkir bebas. Sedangkan yang terakhir adalah tempat ataupun ruangan yang sunyi dan sepi. Jika ingin merasakan lebih mendalam untuk aura mistisnya, bisa menggunakan dupa. Kita masuk ke bagian persiapan. Jadi pertama-tama keluarkan terlebih dahulu isian dari bonekanya. Kemudian isi dengan beras yang sudah kalian siapkan. Beras ini akan menggantikan bagian organ dalam dan mengundang makhluk halus untuk masuk ke dalamnya. Kemudian berikutnya, potong salah satu kuku Anda dan masukkan ke dalam boneka bersama dengan beras yang sudah tadi dimasukkan. Setelah selesai, jahitlah bagian yang terbuka tadi dengan menggunakan jarum dan benang merah. Setelah selesai kalian jahit, kemudian lilitlah sisa dari benang itu ke tempat boneka tadi dengan benang merah. Jadi benang merah itu melambangkan darah. Itu untuk menyegel roh yang sudah masuk ke dalam boneka itu. Kemudian langkah berikutnya, isilah bak mandi dengan air. Kalau nggak punya bak mandi, bisa menggunakan ember. Intinya itu gunakanlah tempat berisi air yang dapat menampung boneka. Kemudian tuangkan secangkir garam ke dalam bak mandi ataupun ember sebagai wadah untuk boneka itu. Setelah selesai, Anda harus memberi nama pada boneka itu. Siapa saja bebas ya, kecuali jangan menggunakan nama sendiri. Kemudian bawa dan tempatkan secangkir air garam ke tempat yang nantinya akan menjadi tempat persembunyian yang sudah kalian pilih. Jadi maksud dari air yang sudah berada di dalam secangkir air itu untuk melindungi Anda dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian jika sudah pukul 3 pagi, ucapkan dan sebutkan nama boneka itu sebanyak 3 kali disertai dengan kalimat giliranku. Kemudian ambil boneka itu dan letakkan di dalam bak mandi yang sudah terisi air tadi. Kemudian langkah berikutnya, matikan semua lampu di rumah jika berada di rumah ya. Kalau berada di luar rumah ya nggak perlu matiin lampu. Kemudian pergi setelah kalian menaruh boneka tadi, matikan lampu. Kemudian pergilah ke tempat persembunyian. Kemudian hitung sampai 10 dengan mata tertutup. Dan setelah selesai, diamlah sejenak, dan setelah beberapa waktu
pergilah ke kamar mandi ataupun ke tempat di mana tempat kalian menaruh boneka tadi dengan membawa benda tajam di tangan. Dan saat kalian sudah menemukan boneka itu, kemudian kalian katakan, "Saya telah menemukan Anda," dengan sebut namanya di belakang. Seperti contohnya, "Saya telah menemukan Anda, Bruno." Dan kemudian tempelkanlah benda tajam tadi ke arah boneka itu. Dan setelah itu kalian lepaskanlah bagian lilitan yang kalian gunakan menggunakan benang tadi yang sudah ada di badan boneka tadi. Kalian putuskan bagian lilitan itu. Dan langkah berikutnya kalian mengatakan, "Sekarang giliranmu, Bruno," ataupun siapapun namanya, kalian katakan, "Sekarang giliranmu, temukan aku." Dan setelah itu kalian harus segera untuk pergi bersembunyi ke tempat yang sudah kalian siapkan tadi. Jadi itu adalah langkah terakhir ya. Jadi sedikit info, berani dan persiapkan diri Anda karena boneka itu akan membalas bahkan mengejar kalian dimanapun tempat kalian sembunyi. Jadi jika ada suara apapun ataupun kehadiran makhluk atau apapun itu adalah kemungkinan dari boneka tadi. Bersembunyi dan bergeraklah di sekitaran rumah ya. Ini lebih baik itu di rumah guys ya, karena boneka itu memiliki koneksi yang kuat tuh dengan Anda, dikarenakan tadi pertama sudah ada kuku yang berada di dalam boneka itu, kemudian ada darah juga, tetesan darah dari kalian yang sudah berada di benang yang untuk menutupi dia. Jadi untuk menyelesaikan ritualnya mudah saja. Pertama-tama tuangkan setengah cangkir air garam ke dalam mulut. Jadi kalian harus penuhi mulut itu dengan air yang sudah berisi garam tadi. Tapi jangan diminum, biarkanlah di dalam mulut. Jika Anda meninggalkan tempat persembunyian tanpa air garam itu, kemungkinan Anda bisa mengalami kecelakaan, entah itu apapun lah. Pokoknya ini yang saya baca ya dari pola permainannya. Jadi sebenarnya untuk yang ingin merasakan kehadiran dari roh tersebut, caranya dengan mudah banget. Kalian cukup menggunakan sebuah korek di tempat yang benar-benar persembunyian kalian, entah itu intinya tempatnya harus gelap. Kalian cukup nyalakan korek itu ataupun dengan menutup mata. Nanti akan ada tepukan ataupun seperti ada pergerakan yang akan kalian rasakan. Jadi ketika kalian meninggalkan tempat persembunyian dan mulai mencari boneka itu belum tentu ada di tempat yang sudah kalian siapkan tadi. Kemungkinan dia hilang di tempat itu, entah hilang kemana. Tapi di sini jangan panik. Apapun yang terjadi, jangan mengeluarkan air garam yang sudah berada di dalam mulut kalian. Kemudian berusahalah untuk mencari boneka itu, dikarenakan bonekanya nggak bakal pergi keluar dari tempat lingkaran-lingkaran di situ, pasti ada di sekitar situ. Di saat kalian sudah menemukan bonekanya, kemudian kosongkanlah air garam yang berada di sekitaran boneka itu. Kemudian keluarkanlah air garam yang berada di mulut kalian dengan cara menyemburkan boneka itu dengan air garam yang berada di mulut. Kemudian kamu harus mengatakan, "Watashi no kachi, watashi no kachi, watashi no kachi." Aku sudah menang. Katakan itu sebanyak 3 kali. Dan ini akan menandakan akhir dari permainan. Setelah itu, pastikan boneka tersebut sudah kering dengan baik. Kemudian
dibakar. Dan terakhir, taburkan garam di tempat boneka itu berada. Jika kalian biarkan dia terbakar, ada baiknya kalian tunggu terlebih dahulu sampai benar-benar padam, kemudian taburkan garam. Jika kalian kubur, taburkanlah garam di sekitarnya. Sedangkan untuk aturannya, ini yang wajib banget. Di sini kita masuk ke bagian aturan. Pertama-tama, jangan keluar rumah sampai ritual itu selesai. Jadi kalau kalian memulainya di sebuah gedung ataupun dimanapun, kalian ada batas-batas yang tidak boleh kalian keluar, kalian pergi melewati batasnya. Kemudian selanjutnya, Anda harus benar-benar mematikan seluruh pencahayaan yang berada di lokasi. Kemudian selanjutnya, Anda harus tetap diam dan bersembunyi. Jadi tugas orang yang melakukan ritualnya itu cuma bersembunyi, guys, dari boneka itu. Kemudian selanjutnya, Anda harus melakukan ritualnya sendirian. Maksudnya itu sendirian itu nggak boleh berdekatan, guys ya. Ibaratnya itu berdua lah, saking dekatnya sampai bisa gandeng tangan ataupun saling rangkul, nggak boleh. Boleh lah lebih dari satu orang, tetapi harus berjarak. Gitu, lebih kayak gitu ya. Soalnya kalau kalian bareng, kemungkinan salah satunya itu kemungkinan ada dua kemungkinan, ritualnya nggak berjalan, atau yang kemungkinan berikutnya bisa mengalami kecelakaan, entah itu kesurupan atau hal-hal yang tidak diinginkan.